Climate change is here, it is terrifying, and it is just the beginning. The era of global warming has ended, the era of global boiling has arrived. Sebagian masyarakat di belahan dunia telah merasakan bahwa di tahun 2023 suhu udara begitu panas. Musim panas ini telah memecahkan rekor suhu panas di seluruh dunia. Juli kemarin adalah bulan terpanas di bumi yang pernah tercatat, menyusul rekor terpanas di bulan Juni. Pada tanggal 6 Juli, suhu rata-rata global mencapai puncak baru yaitu pada 17,23 derajat Celcius. Lautan di seluruh dunia telah mengalami pemanasan selama beberapa dekade. Sebagian besar disebabkan oleh manusia yang memompa gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan iklim ke atmosfer. Pada bulan April, suhu rata-rata permukaan laut di seluruh dunia mencapai rekor baru sebesar 21,1 derajat Celcius. Kini, karena lautan di bumi sangat sejuk, lautan tidak dapat menyerap banyak panas dari atmosfer. Hal ini menyebabkan lebih banyak panas di udara, menyebabkan cuaca musim panas menjadi lebih hangat. Pemanasan global adalah suatu kondisi di mana suhu rata-rata permukaan bumi meningkat secara signifikan dalam jangka waktu yang cukup panjang. Ini adalah konsekuensi dari peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca di atmosfer. Secara sederhana, gas-gas ini bertindak seperti selimut di langit-langit kita, menangkap panas matahari dan menjaga bumi tetap hangat. Namun, ketika kita melepaskan terlalu banyak gas-gas rumah kaca, terutama CO2 ke atmosfer, selimut ini menjadi lebih tebal, menyebabkan peningkatan suhu global. Perubahan iklim adalah proses alamiah yang telah terjadi selama miliaran tahun. Bumi telah mengalami periode glasiasi atau zaman es dan periode hangat dalam sejarah geologisnya. Perubahan iklim alamiah ini terjadi sebagai akibat dari berbagai faktor, seperti aktivitas gunung berapi, perubahan dalam orbit bumi, dan perubahan matahari. Namun, apa yang kita alami saat ini adalah perubahan iklim yang terjadi secara cepat, jauh melebihi apa yang dapat dijelaskan oleh faktor alamiah. Penyebab utama perubahan iklim yang cepat ini adalah aktivitas manusia, terutama dalam hal emisi gas rumah kaca. Kegiatan seperti pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam untuk energi, industri, dan transportasi serta deforestasi atau penebangan hutan telah meningkatkan peningkatan drastis dalam emisi gas-gas rumah kaca. Akibatnya, konsentrasi CO2 di atmosfer telah meningkat lebih dari 40% sejak zaman industri dimulai pada abad ke-18. Hal ini telah mengakibatkan peningkatan suhu global yang signifikan yang mempengaruhi cuaca, ekosistem, dan kehidupan manusia. Penyebab pemanasan global. Pemanasan global datang dari berbagai macam sumber. Sebagian besar sumber-sumber tersebut berasal dari kegiatan-kegiatan manusia, yaitu yang pertama ada emisi gas rumah kaca. Salah satu faktor penyebab pemanasan global adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca dalam atmosfer, seperti karbon dioksida, metana, dan nitrogen oksida. Aktivitas manusia seperti pembakaran bahan fosil untuk energi, transportasi, dan industri menghasilkan emisi besar dari gas-gas ini. Gas-gas inilah yang bertanggung jawab atas perangkat yang disebut dengan efek rumah kaca. Yang kedua ada deforestasi. Deforestasi adalah aktivitas manusia seperti penebangan hutan secara besar-besaran yang tentunya berkontribusi dalam pemanasan global. Hutan-hutan yang berfungsi sebagai penyimpanan karbon alami, ketika hutan ditebang, karbon tersebut akan dilepaskan ke atmosfer dalam bentuk CO2. Selanjutnya ada penggunaan lahan dan pertanian. Perubahan penggunaan lahan termasuk urbanisasi dan konversi hutan menjadi lahan pertanian dapat menyebabkan pelepasan lebih banyak karbon dan gas lainnya ke atmosfer. Selanjutnya peningkatan populasi.
Pertumbuhan populasi manusia dan urbanisasi yang cepat meningkatkan permintaan akan energi, makanan, sumber daya alam. Ini seringkali menghasilkan peningkatan emisi gas rumah kaca karena meningkatnya konsumsi energi, transportasi, dan lainnya. Dan yang terakhir ada polusi udara. Emisi polutan seperti partikel debu dan aerosol dari pembakaran bahan bakar fosil dapat mempengaruhi iklim dengan cara yang kompleks. Sementara beberapa polutan dapat memiliki efek pendinginan. Banyak dari mereka dapat berkontribusi pada pemanasan global dengan cara yang berbeda. Seperti halnya yang terjadi pada beberapa bulan yang lalu, yaitu polusi udara menyelimuti Jakarta, dan kita dapat merasakan efeknya. Dampak pemanasan global. Dampak pemanasan global yang sering terjadi sekarang tentunya dapat kita rasakan. Yang pertama yaitu kenaikan suhu bumi, yang mengakibatkan munculnya berbagai bencana alam seperti kekeringan yang melanda. Kenaikan permukaan air laut yang diakibatkan oleh pencairan es kutub di pegunungan, perubahan pola cuaca, dan lain sebagainya. Selain berdampak pada lingkungan, pemanasan global juga berdampak pada ekonomi dan sosial, seperti kerugian dalam sektor pertanian dan pariwisata. Kerugian dalam sektor pertanian dapat berupa pengurangan hasil pertanian, kerusakan tanaman karena hama dan penyakit, dan peningkatan biaya produksi. Selanjutnya, kerugian dalam sektor pariwisata dapat berupa kerusakan ekosistem wisata, ancaman terhadap tempat wisata seperti kenaikan permukaan laut yang mengancam pulau-pulau wisata dan bencana alam lain. Solusi mengatasi pemanasan global. Ada banyak cara yang dapat dilakukan dalam mengatasi pemanasan global ini. Salah satunya melalui pemantapan peran pemerintah masing-masing negara, melalui kerjasama internasional yang melibatkan berbagai tindakan, salah satunya Perjanjian Paris. Tujuan utama perjanjian ini adalah untuk menjaga peningkatan suhu global di bawah 2 derajat Celcius di atas level pra-industri, dengan upaya untuk membatasi sekitar 1,5 derajat Celcius. Negara-negara yang menandatangani perjanjian ini diharapkan untuk menyusun target pengurangan emisi mereka sendiri yang dikenal sebagai kontribusi nasional yang ditentukan sendiri atau NDC. Selanjutnya dapat berupa kebijakan dari organisasi internasional seperti PBB yang mengeluarkan kebijakan berupa Dana Hijau Perserikatan Bangsa-Bangsa atau UN Green Climate Fund (GCF). GCF berperan penting dalam mendukung implementasi Perjanjian Paris dan upaya global untuk mengurangi emisi gas rumah kaca dan mengatasi perubahan iklim. Selanjutnya, kebijakan lingkungan berupa insentif pajak dan pembangunan berkelanjutan dalam mengatasi permasalahan ini. Kita harus peduli terhadap pemanasan global karena dampaknya tidak hanya terbatas pada satu kelompok atau daerah tertentu saja. Ini adalah tantangan global yang membutuhkan respons global. Kita semua berbagi planet ini dan kita memiliki tanggung jawab bersama untuk menjaga lingkungan agar tetap sehat dan berkelanjutan bagi generasi mendatang. Selain itu, kita memiliki teknologi dan pengetahuan yang cukup untuk mengurangi dampak pemanasan global. Melalui tindakan kolektif, kita dapat mengurangi emisi gas rumah kaca, meningkatkan efisiensi energi, beralih ke sumber energi terbarukan, dan mempromosikan praktik berkelanjutan. Semua tindakan ini dapat membantu mengurangi dampak perubahan iklim. Melalui pemahaman, kesadaran, dan tindakan bersama, kita dapat memitigasi dampak pemanasan global. Masyarakat, pemerintah, dan industri perlu bekerja sama untuk mengurangi emisi gas rumah kaca, mendukung energi terbarukan, dan mempromosikan praktik berkelanjutan. Momentum perubahan ada di tangan kita. Dengan bersama-sama mengambil langkah-langkah konkret, kita dapat menjaga bumi kita agar tetap indah dan berkelanjutan bagi generasi mendatang.